apapun itu ya kita sangat bersyukur. Lagi kita siapkan. Iya, insyaallah kita siapkan. Oh, banyak lah kan di buku-buku apa ya. Nanti insyaallah lah. Nggak ada yang susah ya. Buat Ica nggak ada yang susah karena ngidamnya juga makanan-makanan yang gampang didapat ya, dan dimanapun ada gitu ya gampang, jadi nggak ada masalah. Binatang kurban sama papa, karena tahun ini juga tahun pertama Vero punya penghasilan sendiri, jadi mau beli kalau nggak sapi kambing ya biasanya. Tapi kayak pemirsa sekarang udah sampai di tempat penjualan binatang kurban dan kita mau milih-milih dulu sama papa. Aku baru tahu ternyata suasananya kayak begini. Tapi kamu ini hari pertama nih, Re? Tahun pertama beli kambing sendiri? Tahun pertama sebelumnya nggak pernah milih juga nggak pernah. Jadi dipilihin papa. Dia makan rumput ya? Dia makan rumput. Gimana Farel? Udah pilihannya nih Farel? Kamu warna hitam apa putih, Kak? Kak, mau hitam apa putih? Tadinya kalau mau beli sapi aku bingung juga 7 nama buat siapa aja, bingung karena kan pada beli sendiri-sendiri, jadi aku bingung. Kecuali bisa nama aku 7 kali Vero. Tapi ya udah, jadi ya itu aja 2 deh. Jadi biar kita langsung. Yang ini berantem mulu nih, lihat tuh. Ayo kita bawa pulang ya. Taruh mobil, ayo sini ke mobil. Sini masuk. Meski ada rasa risih ketika berhadapan langsung dengan puluhan hewan yang menyisakan bau tak sedap, tapi Farel tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena bisa berkurban untuk pertama kali. Popularitas telah mendatangkan pundi-pundi baginya. Oleh sebab itu, Farel ingin berbagi dengan membeli sendiri hewan kurban. Dan tidak hanya satu, Farel juga membelikan hewan kurban untuk Atala adiknya. Mungkin karena banyak kambingnya ini terus agak baunya kan, namanya bau kambing ya, begitulah saya bilang ya, mungkin itu yang agak buat dia kaget kali. Ini pertama kali, biasanya selalu kan memang, ini pun hari ini saya agak kaget karena tiba-tiba dia bilang ngajak saya untuk nemenin dia beli kambing untuk korban katanya. Nah dan ternyata sampai sini dia malah mau beli 2 katanya untuk adiknya juga. Jadi aku mau beli sapi. Nah tadinya sapi malah, Tapi karena papa udah beli, mama udah beli, aku bingung 7 orang buat siapa lagi. Kamu siapa lagi coba? Kasih aku ide deh, siapa? Ya nggak apa-apa. Saya udah ngajarin anak-anak juga, intinya namanya kita bersedekah, berbagi itu bukan dari nilainya, tapi dari keikhlasannya. Kalau kamu ikhlas, suatu saat nanti kamu ada rezeki lagi, insya Allah bisa berbagi lebih lagi dengan. Dari tempat penjualan hewan kurban, Farel membawa 2 kambing yang ia beli ke kediamannya. Meski sempat kebingungan di mana ia akan menempatkan kambing-kambing yang ia beli, tapi Farel justru larut dalam keceriaan. Berbeda dengan apa yang terlihat di tempat penjualan hewan kurban, ketika 2 ekor kambing yang ia beli telah berada di rumahnya, Farel justru asik menjalani peran layaknya seorang pengembala ternak. Mana? Berhasil. Iya pemirsa Telepon Camp, ini kambingnya sengaja aku bawa dari depan halaman ke halaman belakang karena lebih luas dan mereka lebih nyaman aja kayak di sini karena kan banyak pohon dan ya lebih enak lah ngurusinnya dan nggak bau. Jadi kalau orang datang ke rumah nggak nyium bau-bau. Ini udah diikat juga ke sini nih, dipasak ke dalam, diikat dan yaudah mereka ke sini. Ini mau dikurban di masjid dekat sini, ya. Hari Minggu ya. Dengan kesuksesan yang ia raih, tak sulit rasanya bagi Farel mengeluarkan uang untuk membeli 2 ekor kambing. Namun lebih dari itu, ada keikhlasan dan ketulusan yang harus terus dijunjung di balik setiap pengorbanan. Begitu pula lah yang diharapkan Ivan Fadila dengan langkah Farel saat membeli hewan kurban dengan uang sendiri untuk pertama kalinya. Kalau Farel khususnya, dia udah lumayan dewasa pemikirannya, jadi saya bilang berkorban itu lebih kepada filosofi seorang nabi yang menjalankan wahyu yang diberikan oleh Allah, bahwa begitu takwanya dia sehingga melaksanakan walaupun itu anaknya sendiri, dan akhirnya ternyata itu hanya merupakan satu tes cobaan dari Allah, dan ternyata yang dipotong adalah seekor domba gitu loh. Nah itu
sekarang filosofi itu saya bilang mungkin ini adalah berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak semampu kita, tidak seberuntung kita. Kebetulan kalau saya kan memang biasa selalu di rumah orang tua ya, di rumah eyangnya anak-anak di sana. Jadi keluarga besar di sana. Jadi nggak bisa ngikutin. Tapi Farel ini beli kambing ini buat dia sama adiknya katanya. Mungkin ya nggak jauh-jauh, paling di masjid sekitar sini nanti kita iniin. Kalau memang sempat nanti kita lihat. Tapi kalau nggak pun nanti habis hari raya Idul Adha kan. Biasanya ada sebagian yang diberikan ke kita gitu loh. Ini udah ada di sini hewan-hewan kurbannya. Jadi sekarang biar mereka melakukan apapun yang mereka mau lakuin, aku juga mau siap-siap mau mandi lagi karena ada aktivitas berikutnya. Makasih udah ngikutin. Sampai ketemu lagi. Dadah. Benarkah di kehamilan Alyssa Soebandono yang kini memasuki usia 4 bulan, Dude dan Alyssa sudah menyiapkan nama untuk calon anak pertama mereka? Dan mengapa Aliando Syarif belum juga membeli hewan kurban padahal Idul Adha sudah sebentar lagi? Pemirsa, jangan lewatkan berita selengkapnya setelah yang satu ini. What if I took my time? Inilah kebahagiaan dari pasangan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono. Kehamilan Ica yang kini memasuki usia 4 bulan membuat kisah mereka selalu diisi cerita bahagia. Lantas benarkah jika calon anak pertama yang dikandung Ica kini membuat pasangan ini giat belajar dan menggali ilmu tentang fase-fase kehamilan hingga melahirkan nantinya? Lalu akankah Dude dan Ica menggelar acara syukuran berupa 4 bulanan? Ica sudah sudah dalam kandungan usia 4 bulan ya, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan dan diberikan kesehatan insyaallah. Ada ya, tapi di keluarga kita aja, kita berdoa saja ya, karena yang penting kan doa buat si anak gitu ya. Jadi tapi kalau berdoa rutin sih setiap hari sebenarnya, setiap sholat, setiap malam gitu ya. Tapi memang untuk 4 bulan ini kita buat, tapi keluarga saja. Setengah jalan telah dilewatkan Alyssa Soebandono sebelum ia melahirkan dan masih ada setengah jalan lagi yang harus dilalui sebelum mereka benar-benar menjadi orang tua. Tapi benarkah dalam waktu yang masih cukup lama itu, Dude dan Ica telah mempersiapkan nama bagi calon anak pertama mereka? Dan seperti apa pula Dude menghadapi sang istri yang tengah berbadan 2? Benarkah Ica yang kerap ngidam membuat Dude jadi suami siaga dengan mengurangi aktivitas syutingnya? Nanti ya itu. Lihat Tapi ya. pokoknya apapun itu ya kita sangat bersyukur. Lagi kita siapkan. Iya, insyaallah kita siapkan. Oh, banyak lah kan di buku-buku apa ya. Nanti insyaallah. Nggak ada yang susah ya. Buat Ica nggak ada yang susah karena ngidamnya juga makanan-makanan yang gampang didapat ya, dan dimanapun ada gitu ya gampang, jadi nggak ada masalah. Bintang muda yang tengah bersinar namanya Aliando Syarif coba menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa membeli hewan kurban. Dan siapa sangka jika tahun ini menjadi tahun pertama bagi Aliando untuk bisa berkurban dengan uangnya sendiri. Maka wajar jika tidak hanya ia yang berbahagia, melainkan keluarga tercintanya pun turut bangga dengan apa yang dilakukan kekasih Prilly Latukonsina ini. Tapi benarkah jika kesibukannya menjalani syuting membuat Aliando belum juga membeli hewan kurban, padahal Idul Adha tinggal sesaat lagi? Kalau Aliandonya, alhamdulillah sih Aliando mungkin ini tahun pertama dia berkurban dengan uang sendiri. Alhamdulillah. Dia merasakan yang uang dia. Ini kan tahun pertama ya Mas ya. Mungkin nanti tahun depan atau tahun selanjutnya mungkin. Tapi ini buat keluarga kita kan perdana dia menghasilkan uang sendiri yang cukup lah gitu. Cukup lumayan alhamdulillah. Jadi biar dia sendiri dulu. Iya pasti seneng banget gitu, berkah, insya Allah berkah. Bisa bisa ya menjadi suatu motivasi juga bagi teman-teman yang lain. Kalau misalnya kita memiliki sesuatu, kita gunakan sebaik-baiknya.
Jangan cuma ngerengek kayak minta mobil sama motor aja. Minta dong rengek. "Ma, beli kambing, Ma, kurban kurban kurban." Mah kambing, begitupun rumputnya.